berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran IPA di kelas 9 SMP mengenai rangkaian listrik. Saya Reki Blondiaune Baho, seorang guru IPA di salah satu SMP negeri di Kabupaten Samosir. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik, tapi yang sederhana. Rangkaian listrik yang sederhana itu ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita ketahui listrik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya kita manusia. Dalam setiap aktivitas kita pastinya sangat penting listrik untuk membantu pekerjaan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, coba kita lihat gambar ini, apa ungkapan yang bisa kita berikan ketika melihat gambar ini? Nah, tentunya wah, indah, kan begitu. Tapi yang menjadi permasalahan, lampu ini disusun secara seri atau paralel. Itu yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama tentang rangkaian seri. Rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Nah, di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Nah, kita lihat gambar ini. Misalkan lampu pertama. Inilah hambatan pertama. Pada lampu pertama ini, inputnya itu harus yang masuk melalui lampu pertama, keluar melalui lampu pertama ini juga itu yang menjadi input dari lampu kedua. Output dari lampu pertama itu yang menjadi input dari lampu kedua. Begitu juga selanjutnya. Keluaran ataupun output dari lampu kedua itu yang menjadi masukan ataupun input pada lampu ketiga. Begitu seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan pada rangkaian seri itu menghemat biaya. Karena apa? Digunakan sedikit kabel penghubungnya. Nah, itu contohnya lampu-lampu hias yang ada di restoran-restoran, lampu Natal, ya. Kita lihat karakteristik dari rangkaian seri. Pada rangkaian seri itu kuat arusnya itu sama untuk setiap hambatan. Karena satu kabel penghubung, ya, sehingga arus yang mengalir di sana sama untuk setiap hambatan. Yang berbeda itu tegangannya. Tegangannya itu dibagi dari tegangan sumber. Dan hambatannya itu akan semakin besar ketika disusun secara seri. Ya, akan semakin besar ketika disusun secara seri. Ternyata sebentar lagi kan Natal. Lampu hias pada pohon Natal itu ataupun lampu LED-nya itu dirangkai secara seri loh. Sudah bisa kita bayangkan kan indahnya lampu Natal ketika mau menuju hari Natal di bulan 12 ataupun bulan Desember ini. Kemudian rangkaian sederhana kedua yaitu rangkaian paralel. Bagaimana rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Contohnya itu dipakai di rumah kita, ya, di rumah kita. Jadi lampu di rumah kita itu disusun secara paralel loh. Ya. Sebenarnya apa sih perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Kita bahas dulu karakteristik dari rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel ternyata kuat arus pada rangkaian itu dibagi. Nah, disinilah berlaku hukum pertama Kirchhoff atau hukum titik percabangan, di mana jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan tersebut itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, tegangan pada setiap hambatan katanya sama. Sama pada setiap hambatan. Sama dengan tegangan sumbernya. Hambatan totalnya itu akan semakin kecil.
hambatan totalnya akan semakin kecil ketika dia disusun secara paralel. Nah, ternyata lampu di rumah dan di mobil itu dirangkai secara paralel. Nah, itu sudah bisa kita bayangkan. Pernahkah Kak, kamu bayangkan ketika lampu kamarmu itu padam, apakah semua lampu di rumahmu ikut juga padam? Kan tidak. Nah, ketika lampu mobilmu sebelah kanannya putus, apakah lampu yang di sebelah kiri ikut putus? Oh, tidak. Nah, apabila dalam suasana hening dan sangat gelap, pastinya kamu akan ketakutan ketika itu terjadi. Apabila satu lampu putus dan yang lainnya juga ikut putus, bahaya, kamu akan ketakutan. Nah, ternyata lampu di rumahmu itu disusun secara paralel. Nah, itulah salah satu yang menjadi kelebihan dari rangkaian paralel tersebut. Nah, ketika kamu susun dengan rangkaian seri, maka karena jumlah arusnya sama, alirannya sama, maka ketika satu lampu putus, maka inputnya untuk lampu kedua tidak ada lagi, sehingga semuanya padam. Itu perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka itulah yang menjadi dasar kenapa lampu di rumahmu disusun secara paralel. Kita lanjut. Nah, ini yang menjadi perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, pada rangkaian seri itu memiliki susunan yang sederhana memang, sehingga susunan seri tidak memiliki percabangan kabel di antara beban atau sumber tegangan yang terpasang. Pada rangkaian paralel itu memang memiliki susunan yang kompleks dan terdapat percabangan kabel di antara beban atau tegangan yang terpasang. Nah, sehingga memang lebih sederhana memang rangkaian seri dan lebih membutuhkan bahan yang sedikit daripada rangkaian paralel. Memang lebih menghemat biaya pada rangkaian seri daripada rangkaian paralel. Akan tetapi, apa yang menjadi keuntungan rangkaian paralel? Kita lihat rangkaian berikut ini. Ketika saklar pertama di-on-kan, semua lampu itu menyala. Tetapi ketika saklar pertama dimatikan, di-off-kan, maka semua lampu itu padam. Tetapi ketika saklar kedua di-on-kan, yang menyala itu hanya lampu pertama, 2, dan ketiga. Saklar kedua dinyalakan, di-on-kan, saklar pertama di-off-kan, yang menyala itu lampu pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi ketika saklar pertama di-on-kan, semua lampu menyala. Saklar pertama di-off-kan, saklar kedua juga off, semua lampu itu padam. Dari rangkaian ini apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama itu lampu pertama, kedua, dan ketiga itu disusun secara seri. Nah, itu disusun secara seri. Kita ingat tadi karakteristik dari rangkaian seri. Ya, input dari lampu pertama, output dari lampu pertama itu yang menjadi input dari lampu kedua. Begitu juga sampai lampu ketiga. Nah, lampu keempat dan lampu kelima juga itu disusun secara seri. Ya, disusun secara seri. Yang paralel mana? Yang paralel itu adalah lampu pertama, kedua, ketiga dengan lampu keempat dan kelima. Itu yang paralel. Nah, ketika saklar pertama on dan saklar kedua off, maka semua lampu menyala. Akan tetapi ketika saklar pertama dan kedua off, maka semua lampu padam. Ketika saklar kedua on, ya, saklar kedua on dan saklar pertama off, yang menyala itu hanya lampu pertama, kedua, dan ketiga. Dan ketika saklar pertama itu di-off-kan dan saklar kedua juga off, maka semua lampu akan padam. Nah, dari sana dapat disimpulkan ternyata yang paralel itu adalah lampu pertama, 2, 3 dengan lampu 4 dan lampu 5. Nah, dari sini kita akan sangat mengetahui bagaimana perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dari bentuk rangkaiannya, dari bentuk persamaannya, dari bentuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk persamaannya di sini yang berlaku tetap hukum Ohm. Nah, pada pembahasan selanjutnya sudah kita bahas mengenai hukum Ohm. Nah, pada soal-soal rangkaian seri dan paralel nanti
itu dibahas dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum pertama Kirchhoff. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kesempatan selanjutnya saya akan membuat contoh soal mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jangan lupa untuk dukungannya dengan like dan subscribe channel saya. Terima kasih.